dan warna merah. Perayaan Tahun Baru Imlek di negara asalnya adalah suatu pesta untuk menyambut datangnya musim semi. Mereka pesta besar-besaran dengan gembira menyambut datangnya musim yang membawa berkat. Karena itu mereka memakai warna sukacita, yaitu warna merah. Tradisi itu dibawa sampai sekarang. Warna merah dipercaya membawa keselamatan, dapat mengusir setan dan kuasa jahat. Karena itu hiasan-hiasan Imlek kebanyakan berwarna merah, entah itu lampion atau bunga-bunga atau tulisan yang melambangkan datangnya Tahun Baru Imlek. Pada waktu Tahun Baru Imlek, pantang sekali memakai pakaian yang berwarna putih ataupun hitam, karena kedua warna tersebut adalah warna untuk orang yang berkabung. Yang kedua, pada hari Tahun Baru Imlek, pantang untuk menyapu. Hal ini dipercaya akan menyapu bersih rezeki yang kita terima. Karena itu, bersih-bersih rumah, menata rumah, menghadirkan suasana Imlek dalam rumah dikerjakan sebelum Tahun Baru Imlek atau hari H. Di waktu Tahun Baru Imlek juga jangan sampai memecahkan barang. Misalnya piring atau gelas itu melambangkan kecerobohan kita yang akan dibawa selama tahun yang kita jalani. Yang ketiga, waktu Tahun Baru Imlek dilarang memotong rambut maupun kuku, karena menurut kepercayaan itu akan memotong usia kita, memendekkan umur kita, dan memotong rezeki kita. Jadi kalau mau potong rambut atau potong kuku 1 atau 2 hari sebelumnya. Karena ada kepercayaan sebelum masuk Tahun Baru Imlek sudah potong rambut untuk membuang sial tahun sebelumnya. Yang keempat adalah pantang marah. Pada waktu Tahun Baru, pantang marah, pantang menangis, pantang mengucapkan kata-kata yang jelek, karena itu akan berakibat sepanjang tahun keadaannya seperti itu. Optimislah, karena tahun baru membawa satu harapan baru yang lebih baik. Yang kelima adalah angpau atau hungpau, yang artinya bungkusan berwarna merah. Zaman dulu, angpau ini merupakan suatu jimat yang diberikan kepada orang-orang yang belum menikah ataupun anak-anak agar tidak diganggu oleh roh jahat. Cara mengisi angpau atau bungkusan amplop merah ini yaitu dengan uang yang berjumlah genap, tetapi jangan sampai pakai angka 4, karena angka 4 dalam bahasa Mandarin berbunyi siang, seperti arti kematian. Orang yang belum menikah jangan memberi angpau. Itu buat orang-orang yang jomblo harusnya masih menerima angpau seperti anak-anak. Juga yang dapat angpau adalah orang tua. Yang keenam adalah tradisi saling memberi selamat. Cara memberi selamat dengan menggenggam tangan kiri menutup tangan yang kanan atau biasa disebut pai-pai, ada caranya, tidak sembarang. Kanan melambangkan mama, dan ini ditetap di dalam di sini ya Ci, ini melambangkan bahwa saya tuh selalu ingat, tidak lupa dilahirkan lewat papa mama, selalu menjadi manusia, kan manusia, untuk selalu menjalankan 8 kebajikan ini. Kebajikannya itu rinciannya adalah Cici Pak Taji, Xiaomi, Chongxin, Liil Yanji. Sama sening itu, Yan sening itu kan di atas dahi Ci, itu yang paling teratas, seusia cukup ini aja, sedaja. Pai dalam Konghucu itu gitu. Kalau seusia dia cukup sedaja. Kalau lebih tua sedikit, semulut aja. Ada tingkatannya. Iya, kalau mungkin saya sama untuk guru saya atau yang bos lah ya, bosnya saya atau orang tua saya, ini Ci, batas ini Ci. Oh gitu. Batas ini, batas mata.
sebatas mata aja. Kalau untuk yang seusia di bawah saya, paling saya di atas ini ya goyang sedikit. Yang ketujuh yaitu tradisi membakar harum-haruman seperti kayu garu, dupa ataupun ukup waktu malam tahun baru ataupun tahun baru dan hari-hari waktu ada sembahyangan. Hal ini bermakna bau harum itu mengusir segala kebusukan yang ada di dalam rumah sehingga orang seluruh rumah menjadi selamat dari hal-hal yang busuk, sekarang menjadi harum dan mulia. Selain itu, pada malam tahun baru dan tahun barunya, lampu harus menyala, jangan dipadamkan, agar kehidupan kita tidak gelap, tetapi terang dan membawa berkat. Yang kedelapan yaitu petasan dan kembang api. Petasan dan kembang api dipercaya dapat mengusir roh jahat dan setan-setan. Berikutnya adalah tentang makanan. Di tahun baru Imlek, makanlah yang manis-manis. Ini maksudnya agar sepanjang tahun kehidupan kita menyenangkan, manis, tidak ada kepahitan. Selain manisan dan kue ranjang, juga makan makanan yang bentuknya mekar. Misalnya kue mangkok, itu bentuknya mekar, pertanda nanti usahanya, bisnisnya tambah mekar, tambah berkembang. Juga makan kueku. Kueku itu bentuknya seperti kura-kura, panjang umur. Diharapkan yang makan nanti panjang umurnya. Selain itu masih ada satu lagi, kue wajik yang bentuknya kerucut. Itu melambangkan agar usaha kita semakin memuncak, karir dan sekolah atau studi semakin meningkat. Yang kedua yaitu makan makanan yang berbentuk emas batangan. Pada malam tahun baru atau hari tahun barunya, hari hanya itu makan makanan seperti ini, misalnya lumpia atau kue kering berbentuk emas, misalnya kastengel, dipercaya akan membuat kita beruntung dan makmur sepanjang tahun. Yang ketiga adalah buah-buahan yang membawa keberuntungan. Buah-buahan ini ciri-cirinya warnanya kuning keemasan ataupun juga warnanya merah. Jadi cocok kalau buah jeruk mandarin ataupun apel sebagai buah hantaran untuk diberikan ke relasi waktu hari tahun baru atau juga dimakan bersama keluarga agar tambah makmur sepanjang tahun. Yang keempat adalah makan kue lapis. Maksudnya kue yang berlapis-lapis, tidak hanya kue lapis, bisa juga lapis legit. Itu dipercaya kalau dimakan pada malam tahun baru atau tahun barunya akan membawa keberuntungan yang berlapis-lapis, membuat kehidupan kita menjadi makmur. Yang kelima yaitu makan makanan manis yang berbentuk bulat. Berbentuk bulat dipercayai sebagai suatu keutuhan, entah itu keluarga atau rumah tangga. Juga yang manis-manis berbentuk keemasan seperti nastar, ini membawa keberuntungan dan kekayaan. Serta ronde dipercaya membawa keharmonisan rumah tangga, karena ronde biasa disajikan pada waktu acara pernikahan. Berikutnya yaitu tradisi makan bersama di malam tahun baru Imlek atau Tuan Yen Kon. Biasanya keluarga saling berkumpul, terutama kalau yang masih punya orang tua, kumpul di rumah orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, kumpul di tempat kakak yang paling tua.
Setelah sembahyang kepada leluhur, biasanya mereka makan malam bersama keluarga. Itu merupakan suatu simbol keluarga itu keluarga bahagia, utuh, dan erat hubungannya harmonis. Makan malam ini membawa makna juga suatu keberkahan atau kemakmuran. Hidangan yang wajib ada biasanya mie panjang umur atau siumi. Juga ikan biasanya pakai bandeng yang utuh. Ada cara makan ikan, yaitu tidak boleh makan yang sebelah sisinya, harus satu sisi aja. Makan ikan ini mengandung filosofi agar di tahun-tahun yang dijalani dapat menabung ada rezeki yang bersisa. Nyen yoi. Hai Som atau timun laut melambangkan keberkahan yang begitu melimpah. Daging ayam melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan, sedang daging sapi melambangkan kemapanan. Juga ada carebung yang berarti agar kehidupan seperti tunas bambu, agar selalu tumbuh, membesar, dan makin tinggi. Semua makanan itu tidak boleh dihabiskan waktu itu, harus disisakan untuk besok pagi. Masih ada yang disimpan maksudnya. Itu adalah filosofi agar kita tiap tahun masih punya rezeki, masih punya simpanan. Demikian serba-serbi tentang Imlek agar membawa keberuntungan dan keselamatan. Selamat Tahun Baru Imlek, Xinian Kuai Kongsi Facai, Senti Chen Kang Wan Serui. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.